Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kali ini ke kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan sebelumnya, tiap-tiap kelompok itu diminta untuk menguji dan mengeksplorasi sebuah aplikasi kolaboratif. Dan kami kelompok 3 itu mendapatkan aplikasi bernama Trello. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marcelo Daud Emiling dengan NIM F521230002. Kemudian ada teman saya Lila Fima dengan NIM F521230001. Kemudian ada Cahya Nabila Manasai dengan NIM F521230003 dan Saputra Wicaksono dengan NIM F52123003028. Selanjutnya akan masuk ke dalam pengenalan aplikasi Trello. Jadi aplikasi Trello itu pertama kali dikembangkan oleh perusahaan teknologi bernama Vocreek Software pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2017 menjadi produk utama dari sebuah perusahaan bernama Trello INC. Jadi Trello itu sebenarnya aplikasi apa? Jadi Trello adalah sebuah aplikasi kolaboratif yang memungkinkan pengguna untuk mengatur berbagai macam pekerjaan dalam suatu tempat. Jadi dalam satu tim itu misalnya terdapat 5 orang, maka 5 orang tersebut bisa menggunakan Trello dan terlibat di dalam sebuah tugas atau pekerjaan, dan bisa mengetahui tugas dan pekerjaan mereka masing-masing, dan sejauh mana eh, pekerjaan atau tugas tersebut sudah berjalan. Selanjutnya, Trello merupakan aplikasi yang banyak dicari karena dapat memudahkan pembagian tugas, update progres, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi masalah misalnya tugas atau pekerjaan tersebut melewati dari deadline-nya, dan setiap anggota bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Aplikasi Trello memiliki tampilan antarmuka yang unik. Jadi, sebagai sebuah aplikasi kolaborasi, Trello ini lebih mirip seperti sticky notes, memiliki tampilan yang simpel. Jadi kita bisa menambahkan daftar, kemudian memindahkan kolom, bisa juga menambahkan warna dan label untuk tampilannya menjadi lebih rapi. Dengan tampilan simpel dan jelas ini memungkinkan pengguna baru lebih mudah dalam menggunakan aplikasi Trello ini. Kemudian target dari penggunanya itu bisa tim kerja kantor, kemudian pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya itu bisa digunakan oleh organisasi atau komunitas dalam mengerjakan tugas ataupun pekerjaan mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait menu-menu yang terdapat di dalam aplikasi Trello atau website Trello. Di sini yang pertama ada features. Features ini merupakan navigasi utama yang terdapat di Trello. Nah, pada gambar yang sudah tersedia di samping ini, dia menampilkan bagian fitur utama atau features dari situs Trello yang bertujuan untuk membantu tim bekerja lebih efektif atau kita bekerja lebih efektif. Nah, berikut ringkasan dari setiap fitur yang ditampilkan. Di dalam fitur ini terdapat beberapa fitur utama yaitu inbox, planner, automation, power up, templates, and integration. Dan masing-masing fitur ini juga memiliki beberapa fungsinya. Nah, yang paling pertama itu di bagian inbox. Kita lihat di bagian inbox ini, dia itu berfungsi untuk menyimpan informasi penting dari email, Slack, dan lainnya langsung ke dalam kotak masuk Trello-nya. Kemudian dilanjutkan di fitur bagian planner. Nah, planner ini sebenarnya berfungsi untuk menyinkronkan kalender. Jadi kalender dari Google-nya kita itu dan mengatur waktu fokus untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada features automation. Nah, untuk automation ini sendiri dia mengotomatisasikan tugas dan alur kerja menggunakan fitur otomatisasi yang bernama Butler. Selanjutnya di bagian power ups, featuresnya. Nah, itu menghubungkan Trello dengan berbagai plugin atau alat favorit tim yang bisa digunakan dalam menunjang berbagai pekerjaan yang mereka lakukan. Selanjutnya ada fitur templates yang di dalamnya itu menyediakan template yang siap pakai dari para ahli dan juga komunitas untuk mempermudah perencanaan proyek. Kemudian ada integration. Nah, integrasi sendiri ini berfungsi untuk mengintegrasikan Trello dengan aplikasi lain yang sering digunakan oleh tim atau menemukan cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya kita masuk pada bagian menu solution. Nah, untuk menu solution sendiri itu
terdapat di navigasi utama. Dia itu fungsinya untuk menyesuaikan penggunaan Trello dengan jenis tim atau industri mereka. Kemudian, mencari inspirasi tentang bagaimana Trello bisa diterapkan dalam sekasus nyata dan mengakses template, tips, dan juga praktik terbaik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan berikut penjelasannya terkait solution marketing teams. Nah, untuk marketing team sendiri ini berfungsi untuk tim pemasaran yang sedang atau akan meluncurkan sebuah produk, membuat kampanye, ataupun membuat konten. Nah, Trello ini membantu mengatur aktivitas agar lebih terstruktur dan juga sukses. Selanjutnya, pada menu solution ini terdapat produk manajemen yang berfungsi untuk menggunakan papan manajemen dan roadmap untuk menyederhanakan proyek yang kompleks. Jadi, ini juga bisa digunakan untuk ketika kita ingin membuat suatu proyek atau website. Nah, produk manajemen ini sangatlah dipergunakan karena bisa memberikan roadmap yang jelas terkait apa-apa saja yang akan dibuat. Selanjutnya di bagian solution ada engineering teams. Nah, engineering teams ini berfungsi untuk mempercepat pengembangan kode dan juga membantu tim developer bekerja lebih lincah. Baik, selanjutnya ada solution startup. Nah, startup ini berfungsi untuk membantu bisnis kecil untuk mengatur workflow, mencapai target pendapatan, dan juga berkembang dengan sistem kerja yang efisien. Jadi, tugasnya untuk solution startup ini dia ketika kita ingin membuat startup, maka bagian menu solution untuk fungsi startup itu sangat membantu kita dalam pengaturan workflow ketika kita bingung apa-apa saja yang akan kita buat. Selanjutnya, ada solution terkait remote teams. Nah, remote teams ini dia berfungsi untuk memastikan tim jarak jauh tetap terhubung dan juga termotivasi dimanapun lokasinya. Jadi, Trello sendiri juga sudah rancang khusus untuk tim-tim yang sedang bekerja tetapi melalui jarak jauh supaya tetap terhubung dan juga tidak miscommunication nantinya. Di sini terdapat beberapa tambahan terkait solution seperti use case terkait task management, kemudian use case research hub, use case project management, dan all use case lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait use case task management. Untuk use case task management, ini berfungsi untuk melacak tugas-tugas dalam satu tempat dengan tampilan visual, yaitu board, kemudian daftar, dan juga kartu, yang jelas dan juga interaktif. Jadi nantinya, board-board, daftar, atau kartu ini bisa terhubung bisa terhubung dengan tanggal-tanggal yang sudah kita sesuaikan di Google Calendar. Selanjutnya pada Use Case Research Hub. Use Case Research Hub ini berfungsi untuk sebagai pusat informasi tim yang rapi agar semua orang dapat atau bisa menemukan dokumen atau panduan dengan cepat. Selanjutnya, untuk use case project management, ini berfungsi untuk menjaga proyek tetap terorganisir, tenggat waktunya terpantau, dan juga tim tetap sinkron. Jadi, use case project management ini sangatlah berguna untuk kelompok-kelompok atau tim-tim yang sedang menyelesaikan suatu proyek. Selanjutnya, di sini dalam Trello, aplikasi Trello telah menyediakan fitur plans, di mana di dalam fitur plans itu sendiri terdapat beberapa subbagian per fitur lainnya. Nah, salah satunya itu ada standar plan. Nah, standar plan ini berfungsi untuk tim yang ingin mengelola lebih banyak pekerjaan yang dapat memungkinkan kolaborasi dalam skala lebih besar. Jadi, ketika kita mempunyai suatu tim, yang dimana kita dapat mengelola atau kita menginginkan untuk mengelola lebih banyak pekerjaan lebih dari satu. Nah, Trello ini telah menyediakan fitur yaitu standard plan yang dimana dia dapat memungkinkan kolaborasi dalam skala jumlah lebih besar daripada normalnya. Nah, saya lanjut. Kemudian, fitur yang kedua dari fitur plan itu sendiri yaitu ada premium plan. Nah, premium plan ini berfungsi untuk ideal untuk tim hingga 100 orang, menyediakan berbagai tampilan visualisasi kerja seperti timeline, kalender, dashboard, dan lainnya. Nah, di sini telah menyediakan yaitu fitur premium plan yang dimana ketika kita mendapatkan suatu tim yang beranggotakan 100 orang,
atau lebih dari 100 lah. Nah, Trello ini telah menyediakan fitur premium plan ini yang dimana dia berfungsi untuk menyediakan berbagai tampilan visualisasi kerja. Nah, jadi tim kita yang lebih dari 100 orang itu dapat menyesuaikan tampilan visualisasi kerja kita kita sendiri, seperti dapat membuat timeline atau jadwal, kalender, dashboard, dan lainnya. Hal ini sangat efisiensi karena telah dipikirkan oleh karena telah dibuat sistemnya oleh Trello itu sendiri. Nah, kemudian saya lanjut. Di sini ada Enterprise Plan, di mana Enterprise Plan berfungsi untuk perusahaan besar yang butuh pengaturan tingkat lanjut, memungkinkan admin mengelola banyak tim sekaligus, menyediakan fitur keamanan, kontrol, dan dukungan prioritas. Baik, di sini saya akan lanjut pada materi kedua itu penjelasan pricing. Nah, apa sih itu pricing? Nah, jadi Trello juga menyediakan fitur pricing. Nah, jadi fungsi pricing ini pada Trello berfungsi untuk memberikan informasi tentang pilihan langganan yang tersedia, sehingga pengguna dapat menyesuaikan fitur yang mereka butuhkan dengan kemampuan dan skala tim mereka. Melalui sistem ini, Trello membantu pengguna memilih layanan berdasarkan kebutuhan kerja, jumlah anggota tim, serta tingkat kompleksitas proyek. Dengan begitu, pengguna hanya membayar sesuai manfaat dan fitur yang benar-benar mereka perlukan, baik untuk pengguna pribadi, tim kecil, maupun perusahaan besar. Nah, jadi Trello ini telah menyediakan fitur pricing yang dimana di dalam pricing telah ditentukan harga-harganya. Jadi misalnya pricing ini telah menentukan harga lebih rendah, maka fitur yang didapatkan itu lebih sedikit dan lebih terjangkau lah. Nah, ketika pada fungsi pricing ini menyediakan harga yang sangat lonjak daripada harga yang rendahnya tadi, maka fitur-fitur itu tentu saja lebih banyak dibanding fitur yang di harga rendahnya. Baik, saya lanjut. Di sini saya akan masuk ke penjelasan research. Nah, jadi Trello telah menyediakan fitur research yang dimana telah saya bilang dalam beberapa fitur di Trello itu, Trello juga mempunyai sub-sub bagian fitur lainnya. Nah, salah satunya ini itu ada fitur research yang dimana di dalam fitur research ini terdapat sub-sub fitur lainnya. Yang pertama itu ada Trello Guide, Remote Work Guide, webinars, customer stories, developer, dan juga help research. Nah, jadi Trello, bagian research pada Trello ini berfungsi sebagai pusat informasi dan pembelajaran yang membantu pengguna memahami, mengoptimalkan, dan memaksimalkan penggunaan Trello melalui berbagai panduan, webinar, cerita pengguna, serta dokumentasi teknis pengguna dari berbagai tingkat, baik pemula maupun pengembang dapat memperoleh dukungan dan inspirasi dan juga solusi praktis. Nah, jadi yang pertama dalam sub fitur dari resource ini yaitu ada Trello Guide. Nah, jadi Trello Guide ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk membantu pengguna memahami cara kerja Trello dari awal hingga akhir, cocok bagi pengguna baru agar cepat terbiasa. Nah, jujur Trello Guide ini sangat-sangat berguna untuk pengguna baru, contohnya itu seperti saya, karena di dalam Trello juga ini Trello telah memikirkan solusi ketika pengguna tidak mengetahui bagaimana cara kerja sistem ini. Nah, Trello telah menyediakan fitur yaitu Trello Guide, yang dimana dia memberikan langkah-langkah atau tutorial dalam penggunaan aplikasinya dari awal hingga akhir. Nah, kemudian lanjut. Di sini yang kedua ada Remote Work With, yang dimana berisi panduan lengkap untuk mengatur dan menjalankan kerja jarak jauh menggunakan Trello. Sangat berguna untuk tim yang bekerja dari lokasi berbeda. Nah, jujur, Trello ini, di dalam aplikasi Trello terdapat berbagai banyak fitur-fitur yang sangat berguna. Nah, tentu saja Trello memikirkan penggunaan aplikasinya yang dimana bisa diakses dengan jarak jauh ketika bekerja dengan tim yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada webinars. Nah, jadi gambar yang ditampilkan merupakan halaman promosi dari Trello Webinars, yaitu sesi pelatihan online gratis yang disediakan oleh Trello. Dalam halaman ini terlihat ilustrasi beberapa karakter yang sedang berdiskusi dan menggunakan berbagai tampilan dashboard yang menggambarkan suasana belajar dan kolaborasi secara digital. Nah, lanjut. Di sini yang keempat ya,
ada customer stories. Nah, jadi customer stories itu berfungsi untuk menampilkan kisah nyata dari pengguna Trello di berbagai perusahaan. Fungsinya untuk memberi inspirasi bagaimana Trello bisa diintegrasikan dalam workflow yang nyata. Lanjut, di sini ada developers, yang dimana Trello mempunyai fitur developers yang berfungsi untuk menyediakan dokumentasi dan alat bagi pengembang untuk membuat atau mengintegrasikan aplikasi tambahan, yaitu Power Up, ke dalam Trello. Lanjut, kemudian ada fitur Help Resource. Nah, di dalam sebagian fitur resource ini terdapat ada Help Resource yang berfungsi, dia berisikan artikel bantuan dan FAQ untuk menjawab permasalahan umum pengguna. Tujuannya untuk memberikan solusi cepat dan efisien saat menghadapi kendala. Jujur saja, saya sebagai pengguna baru ini, fitur ini sangat membantu ketika kita kesusahan atau uh, ingin menanyakan sesuatu. Trello ini telah menyediakan help resource yang dimana kita dapat menanyakan hal itu ke fitur ini. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk bagian login pada Trello merupakan pintu masuk bagi pengguna untuk mengakses akun mereka. Proses login ini menggunakan biasanya akun Atlassian karena Trello merupakan bagian dari ekosistem Atlassian. Nah, pada langkah-langkah login itu dimulai pada pengguna membuka situs https trello.com. Lalu klik tombol login di pojok kanan atas. Terus akan diarahkan ke halaman login Atlassian. Lalu masukkan email yang terdaftar dan klik continue. Lalu masukkan password, lalu klik login. Jika menggunakan akun Google atau Microsoft, bisa login langsung melalui tombol continue with Google atau continue with Microsoft. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke dashboard utama. Nah, untuk fitur keamanan seperti autentikasi 2 faktor juga tersedia untuk meningkatkan keamanan akunnya. Nah, lanjut pada bagian board atau board di Trello adalah ruang kerja utama tempat pengguna mengatur proyek atau tugas. Satu board biasanya mewakili satu proyek atau satu topik. Untuk fitur utama yang ada di board itu ada fitur list atau daftar baris vertikal yang berisi kumpulan kartu, biasanya digunakan untuk menunjukkan tahap alur kerja seperti to do, doing, and done. Dan pada bagian cards atau kartu, setiap kartu berisi tugas atau item pekerjaan. Di dalam kartu, pengguna dapat menambahkan checklist, tinggal jatuh tempo, anggota lampiran, dan komentar. Dan pada bagian labels, untuk menandai dan mengelompokkan kartu berdasarkan kategori atau prioritas. Lalu ada member. Pengguna dapat mengundang anggota tim ke board dan menetapkan mereka pada kartu tertentu. Contoh penggunaan board itu seperti manajemen proyek tim, perencanaan acara, daftar tugas pribadi atau mingguan. Lalu yang terakhir ada templates. Nah, Trello menyediakan templates atau template papan yang biasa digunakan sebagai dasar untuk berbagai jenis pekerjaan. Fungsi template itu mempermudah pengguna baru untuk memulai tanpa harus membuat board dari nol. Menyediakan struktur siap pakai berdasarkan kategori seperti manajemen proyek, desain, HR, atau SDM, perencanaan pribadi, pendidikan, dan banyak lagi. Dan untuk cara menggunakan template itu dari menu utama, klik template atau kunjungi https://trello/template. Nah, untuk pilih template yang diinginkan, klik use template untuk mengcloning papan ke akun pengguna. Setelah itu, papan bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Baik, di sini kita akan melakukan simulasi nyata terkait apa-apa saja yang sudah kita buat di dalam Trello. Nah, untuk yang sudah kita buat yaitu untuk menangani atau
untuk menangani SIM Trello Project. Jadi di dalam ini sudah terdapat beberapa kartu yang kita gunakan untuk melihat sampai manakah proyek kita sudah kita jalankan. Nah, semisal di bagian ID ini saya ingin mendapatkan card baru atau kartu baru, bisa langsung kita tambahkan di sini. Di sini saya akan menambahkan editing video. Jadi langsung kita enter saja, terus kita klik di luar. Nah, editing video ini adalah hal yang akan kita lakukan. Jadi kita harus taruh di sini. Kemudian, editing video ini nantinya akan kita taruh di sini. Jadi, untuk ID to do, doing, and done itu adalah beberapa tempat untuk menaruh progres kita. Jadi di ID ini pertama kali kita buat itu pembagian porsi kerjaan. Jadi pembagian porsi kerjaan ini sudah tuntas kita lakukan, maka langsung bisa kita centang. Kemudian di bagian to do atau yang akan kami lakukan, itu yang pertama cek progres per hari. Karena ini sudah masuk di hari terakhir juga, jadi progres kami per hari itu sudah kelihatan dan sudah kami centang. Kemudian yang sudah kami lakukan, yang doing, yang saat ini sedang kami yang saat ini juga sedang kami lakukan sembari kita men-tag video, itu adalah pembuatan template PPT atau pembuatan PPT. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa macam pembuatan template PPT. Nah, di sini jika kita ingin menaruh terkait deskripsi, bisa kita taruh langsung di sini. Misal deskripsinya tag video per orang itu ada siapa saja. Itu bisa kita tulis di sini namanya. Ada saya, Cahya, Sabto, dan Selo. Jadi nantinya member saya akan melihat bahwa pembagian tag video ini ada 4 orang. Kemudian kalau kita ingin men-save deskripsinya, kita langsung save saja. Maka langsung ada deskripsinya. Kemudian kita silang saja. Nah, di sini karena tag video sedang kami lakukan, jadi bisa kita centang. Jadi bisa sedang kami lakukan, jadi bisa langsung kita centang di sini. Kemudian, editing video ini nanti akan kita taruh di sini ketika kita sudah melakukan hal tersebut. Nah, ketika kerjaan tersebut sudah selesai, maka bisa langsung kita pindah di bagian done ini. Jadi, itu adalah simulasi nyata dari project Trello yang sudah kami buat, dan itu baru di board-nya. Teman-teman juga bisa buat di bagian inbox-nya. Di sini saya menaruh remember all project. Jadi memang kita harus mengingat semua project yang sudah kita kasih masuk di board-nya. Kemudian ada juga planner-nya. Di sini planner-nya bisa kita cek di tanggal manakah kita mau taruh kerjaan tersebut. Jadi itu saja simulasi dari Trello Project yang sudah kami lakukan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan aplikasi Trello. Jadi yang pertama itu kelebihan dari aplikasi Trello itu memiliki antarmuka intuitif dan visual. Maksudnya intuitif itu memiliki antarmuka yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pengguna baru. Misalnya kalau kita pertama kali membuka aplikasi Trello, kita langsung paham apa yang harus kita klik, apa yang harus kita geser, apa yang harus kita tambahkan dalam tugas yang ingin kita kerjakan. Selanjutnya, aplikasi Trello itu menggunakan sistem papan, kemudian daftar, dan juga kartu. Misalnya kita membuat sebuah papan proyek yang bernama event sekolah. Di dalam papan tersebut, kita menambahkan daftar. Misalnya untuk daftar yang pertama itu namanya yang harus dilakukan, kemudian daftar kedua itu sedang dikerjakan, kemudian yang ketiga itu sudah selesai. Dan setiap tugas itu dibuat dalam bentuk kartu.
Kemudian kita bisa menggeser ke kolom lain sesuai dengan progres yang ingin kita kerjakan. Selanjutnya itu ada kolaborasi real time. Maksudnya, ketika kita mengerjakan sebuah proyek secara bersama-sama, kita bisa sekaligus menambahkan fitur komentar, lampiran, dan pemberitahuan yang memudahkan kerja tim. Jadi setiap pekerjaan atau tugas yang dikerjakan oleh tim itu langsung terupdate otomatis kepada masing-masing anggota kelompok, masing-masing anggota tim. Dengan catatan masih terkoneksi dengan internet. Baik, selanjutnya yang ketiga itu aplikasi Trello fleksibel dan juga serbaguna. Maksudnya aplikasi Trello ini sangat cocok untuk membuat berbagai proyek, mulai dari proyek yang sangat sederhana, misalnya seperti membuat to-do list sederhana seperti to-do list tugas, kemudian membuat manajemen proyek yang kompleks. Dengan catatan, manajemen proyek yang kompleks ini tidak memiliki hubungan yang sangat banyak, karena aplikasi Trello ini memang dikhususkan untuk visual yang sangat simpel. Selanjutnya itu ada integrasi dengan aplikasi lain. Jadi, aplikasi Trello ini bisa mendukung integrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Misal contoh, kita menyambungkan aplikasi Trello dengan Google Drive. Fungsinya untuk mengambil file dari Google Drive tersebut. Selanjutnya ada Slack. Slack ini memungkinkan kita untuk saling bekerja sama dengan tim. Kemudian kita bisa juga menambahkan kalender untuk melihat kapan waktu dari tugas dan pekerjaan ini akan dikumpul. Sehingga dengan hal integrasi tersebut kita bisa mendukung produktivitas pekerjaan ataupun tugas. Jadi selanjutnya ada versi gratis yang cukup lengkap. Jadi pada aplikasi Trello tersedia banyak fitur yang bisa kita gunakan walaupun hanya pada versi gratisnya. Misalnya kita bisa membuat banyak papan proyek, kemudian dalam satu proyek itu bisa dikerjakan banyak orang, dan juga ada fitur tambahan seperti kalender atau checklist pada aplikasi yang masih gratis tersebut. Selanjutnya akan masuk ke dalam kekurangan dari aplikasi Trello. Jadi yang pertama itu aplikasi Trello itu kurang cocok untuk proyek yang sangat kompleks. Sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwasanya Trello ini tidak cocok untuk aplikasi untuk proyek yang memiliki banyak hubungan. Misalnya seperti proyek pengembangan software yang besar, itu dibutuhkan manajemen yang sangat rumit. Karena pada dasarnya aplikasi Trello ini digunakan untuk visual yang simple. Tetapi kalau misalnya ada sebuah manajemen proyek yang kompleks tetapi tidak terlalu banyak hubungannya, maka itu bisa-bisa saja menggunakan aplikasi Trello ini. Selanjutnya itu yang kedua, bisa menjadi tidak terstruktur jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya jika kita membuat sebuah banyak kartu, kemudian kita tidak menambahkan label ataupun warna yang berbeda, sehingga kita bingung bagaimana cara mengatur dan membuat proyek ini menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga itu ketergantungan pada koneksi internet. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kolaborasi itu dilakukan secara real time. Jadi maksud dari real time ini perlu adanya koneksi internet, sehingga setiap tugas ataupun proyek yang sudah dikerjakan itu akan langsung terupdate otomatis. Jadi kalau misalnya aplikasi Trello ini tidak tersambung dengan internet, maka setiap update ataupun proyek yang sudah dikerjakan itu tidak akan terorganisir secara real time. Selanjutnya itu fitur lengkap yang ada di versi berbayar. Nah, kita ketahui sendiri tadi bahwasanya versi gratis itu
sudah memiliki banyak fitur. Tetapi kalau kita menggunakan versi berbayar ini bisa terdapat beberapa fitur tambahan seperti fitur canggih seperti otomatis lanjutan, kemudian banyak power up per bor, dan kontrol administrasi yang penuh hanya tersedia di versi berbayar. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, aplikasi Trello adalah aplikasi manajemen proyek berbasis web yang memanfaatkan sistem papan, daftar, dan juga kartu untuk mengatur tugas dan alur kerja secara visual dan kolaboratif. Fitur-fitur seperti drag and drop, label warna, seperti kemampuan mengatur peran dan komentar, menjadikan Trello sangat mudah digunakan untuk individu maupun tim dengan berbagai tingkat kompleksitas proyeknya. Dengan catatan tadi yang saya jelaskan, bahwasanya proyek tersebut tidak memiliki banyak hubungan. Selanjutnya itu, berdasarkan kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan, Trello sangat layak digunakan oleh mahasiswa maupun organisasi tertentu, seperti organisasi kemahasiswaan, komunitas, hingga tim kerja profesional. Untuk mahasiswa, Trello dapat membantu mengelola tugas kuliah, proyek kelompok, dan jadwal kegiatan akademik dengan sistem papan yang intuitif atau mudah dipahami. Dan dengan fitur-fitur gratis yang cukup lengkap, antarmuka ramah pengguna, serta kemampuan integrasi dengan berbagai aplikasi, Trello menjadi pilihan yang tepat sebagai alat bantu manajemen tugas dan proyek yang efisien, fleksibel, dan mudah diakses kapan saja. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon dimaafkan bila masih banyak salah maupun kurang dalam presentasi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.